Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kalian. Dalam bacaan Injil hari ini ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Yesus. Yang pertama soal melayani. Dan yang kedua soal kalau kita mencintai nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Dalam kehidupan berumah tangga akhir-akhir ini, banyak sekali orang mengalami persoalan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, kenapa? Kadang orang sibuk mempersiapkan hari pernikahannya, tetapi kemudian orang lupa untuk mempersiapkan hari setelah dia menikah. Dia mau melakukan apa dalam kehidupannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak oleh Yesus untuk saling melayani. Pertama-tama, suami dipanggil untuk melayani istri. Istri dipanggil untuk melayani suami dalam kehidupan kalian. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kekuatan seekor burung terletak pada dua sayap yang bisa mengepak secara bersamaan. Kalau satu sayap saja patah, burung itu tidak bisa terbang. Maka bagaimana kalian dipanggil untuk saling melayani, saling menguatkan satu sama lain, agar kepak kalian semakin dikuatkan untuk bisa menghadapi segala tantangan dan persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Persoalan dalam kehidupan berumah tangga bukan akhir dari segala-galanya. Tapi justru persoalan dalam kehidupan berumah tangga membuat orang semakin menyadari betapa penting orang lain dalam kehidupannya. Kalau kita egois, Bapak Ibu, kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Maka ketika dalam rumah tangga ada satu orang yang menjadi api, harus yang lain menjadi air, agar api itu padam ketika berhadapan dengan air. Tapi ketika dua-duanya menjadi api, maka sia-sialah kehidupan rumah tanggamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sebuah keluarga yang kuat bukan diukur dari suami istri yang kuat pada waktu yang bersamaan. Tidak. Sebuah keluarga yang kuat adalah ketika suami dan istri saling memperkuat satu sama lain ketika pasangannya mengalami ketidakberdayaan dalam kehidupannya. Maka pikirkan baik-baik hari ini. Kalau ada pergumulan, ada persoalan dalam rumah tanggamu, ingat baik-baik bahwa keluargamu adalah mutiaramu. Maka perjuangkan untuk mempertahankan mutiara yang telah engkau cari begitu lama dalam kehidupanmu. Cintai pasanganmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ketika engkau melukai pasanganmu, sama dengan engkau melukai dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kalian saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan berumah tanggamu, ingatlah akan janji perkawinan kalian. Aku mencintai engkau dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di baik waktu hidup maupun kematian.
Resapi baik-baik kalimat ini. Kalimat yang akan menguatkan Anda ketika Anda mengalami pergumulan dalam kehidupan berumah tanggamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, keluarga adalah mutiaraku. Dalam pengalaman hidup saya pernah melihat sebuah keluarga yang duduk dalam ruang tamu yang sama, menonton televisi yang sama. Tetapi saya melihat bahwa suami sibuk dengan laptopnya sendiri, istri sibuk telepon temannya, "Bu, besok arisan jam berapa?" Anak sibuk telepon pacarnya, "Say, besok weekend, kita mau jalan kemana?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kadang kita mendekatkan orang yang jauh, tapi orang yang di dekat kita terasa begitu jauh dari kehidupan kita. Masing-masing orang sibuk dengan kegiatannya, lalu lupa untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan istrinya, suaminya, anak-anaknya, atau kebutuhan dari kedua orang tuanya. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melayani bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi melayani berarti kita memberikan diri kita, juga mengetahui tentang kebutuhan orang lain dalam kehidupan kita. Cintailah pasanganmu saat ini. Kalau pergumulan itu terjadi, rangkulah pasangan hidupmu dan mintalah maaf kalau Anda pernah menyakiti dan melukai perasaannya. Karena dengan demikian, percaya, keluargamu akan teguh, akan kuat. Karena disitulah Anda melayani dengan hal yang paling sederhana. Sekali lagi Bapak, Ibu, jangan sampai kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan kebutuhan kita sendiri, lalu kita kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Seperti Yesus mengatakan hari ini, jangan sampai engkau mempertahankan nyawamu, lalu engkau akan kehilangan nyawamu. Mari, cintailah keluargamu, sementara mereka masih berada bersama-sama dengan engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah pasangan suami istri saat ini Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Semoga mereka kembali mengingat janji perkawinan mereka dan boleh setia untuk melayani satu sama lain. Semoga mereka menyadari bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, ketika mereka berhadapan secara bersama-sama, mereka akan semakin dikuatkan dalam janji perkawinan mereka satu sama lain. Berkatilah mereka ya Tuhan, karena mereka telah Engkau satukan sendiri dalam kehidupan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.